Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saat ini berada, baik di Makau, di Hong Kong, dan mungkin ada di Indonesia. Saya ucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua, dan kita berjumpa lagi di acara Gema Misi Kasih ini melalui YouTube, pelayanan YouTube. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ibadah untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita saat teduh sebentar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki roh Allah yang hidup yang ada dalam hidup kita. Dan biarlah roh yang hidup itu menuntun kita untuk menyembah Dia, untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka ibadah kita kali ini dengan katakan, Roh-Mu yang hidup. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan sudah bawa kita untuk memasuki minggu kedua di bulan yang ke-11 tahun ini. Tentu banyak pertolongan Tuhan kita sudah alami, dan hari ini kita kembali lagi dalam ibadah kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita akan masuk dalam ibadah kita dengan dimulai votum dan salam. Kita mulai. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, mari kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Roh Kudus yang hidup itu, Roh Kudus itu biarlah tercurah di hati kita, tercurah di tempat ini. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah urapan Allah ada di hati kita, ada di tempat ini. Mari kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Semakin hari kita semakin cinta Yesus karena Yesus ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, Yesus, nama Yesus memikat hatiku. Hidup
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita. Mari kita buka dengan kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 103, 1 sampai dengan 5. Sekali lagi, Mazmur 103, 1 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur dengan segala apa yang kita miliki saat ini. Mari Bapak Ibu kita katakan, sungguh besar kasih setiamu, nyata sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh duduk, berada di sekitar firman-Mu, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui bagian Alkitab ini. Ajar didik kami dengan kebenaran-Mu, sehingga semakin hari semakin kami mengalami pemahaman yang benar dan hidup yang benar dalam ketaatan yang penuh untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Berkati kami, pakailah hamba yang terbatas untuk menyampaikan bagian Alkitab ini. Dan semua kami yang mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya Tuhan berkati, sehingga firman-Mu dapat menjadi remah bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari firman Tuhan kita hari ini. Satu ayat firman Tuhan kita akan baca dari Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, kita dapat mengikutinya masing-masing dalam Alkitab. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sadar atau tidak, sebetulnya tiap-tiap hari kita mengalami banyak tantangan dan ujian dalam hidup kita. Bahkan banyak tantangan yang kita alami atau ujian yang kita hadapi itu kita tidak menyadari sepenuhnya. Ya. Tapi memang itu kita sering alami. Karena kita terbatas, kita tidak tahu tentang tantangan atau ujian itu. Sama seperti situasi pandemi yang sekarang masih terus merajalela di berbagai tempat. Siapa yang mengetahui bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi atau tantangan seperti ini? Jadi memang kita semua tidak tahu tentang apa yang kita akan alami, apa yang akan kita hadapi. Tantangan macam apa, kapan akan terjadi, dan juga macam apa tantangan itu akan terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Namun kita melihat sesuai dengan ayat firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bahwa dikatakan Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Artinya apa? Kita manusia tidak mengetahui, tetapi Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Sehingga kita melihat di sini, pada waktu Ayub menyampaikan kebenaran ini bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya, maka teman-teman yang datang kepadanya itu Elifaz, Bildad, dan Sua, mereka yang berusaha untuk mempersalahkan Ayub. Tapi bagaimana Ayub menyatakan bahwa Tuhan yang mengetahui jalan hidupnya. Apapun persoalan penderitaan yang dialami, itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Walaupun ketika temannya itu belum memahami atau tidak memahami dan malah mempersalahkan Ayub. Nah, kita melihat di sini ada prinsip-prinsip rohani yang dimiliki oleh Ayub di dalam menyatakan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup manusia. Nah, ini akan menjadi poin yang akan kita renungkan. Ada 3 poin yang akan kita renungkan berkaitan dengan Tuhan mengetahui jalan hidup manusia.
atau Tuhan mengetahui jalan hidup saudara dan saya. Ya, apapun kehidupan kita, Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Dan kita akan pelajari itu, kita akan belajar bersama-sama dari prinsip-prinsip rohani yang dimiliki oleh Ayub dalam bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, Ayub mengakui kemahatauan Tuhan. Ya, yang pertama ialah Ayub mengakui kemahatauan Tuhan. Sebetulnya itulah merupakan kata pertama yang dipakai tadi. Karena ia tahu jalan hidupku. Ini menunjukkan bahwa Ayub sangat mengetahui kemahatauan Tuhan. Nah, kemahatauan Tuhan di sini, kalau kita melihat, walaupun teman-temannya datang sebagaimana nama yang tadi saya sebutkan, Elifaz, Bildad, dan Sua, mereka seolah-olah memvonis dia sebagai orang yang bersalah, sehingga dia mengalami hukuman yang begitu hebat. Namun Ayub berkata bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupku. Nah, kita akan melihat dulu tentang siapa Ayub ini. Kita akan melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Di situ disebutkan tentang siapa Ayub. Disebutkan di situ Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini disebutkan bahwa Ayub adalah seorang yang berasal tanah Uz. Tanah Uz ini kemungkinan besar di sebelah timur, ya, dari tanah Kanaan. Kemudian kehidupan rohaninya dikatakan di sini, ia saleh, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Beberapa kriteria ini dia miliki, ya, dia miliki. Sehingga kita melihat bukan hanya hidupnya sendiri yang benar, dia juga berusaha supaya anak-anaknya juga hidup benar. Itulah sebabnya di saat anak-anaknya mengadakan pesta, karena sebagai seorang yang kaya, anak-anaknya mengadakan pesta, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-7, dia akan mengadakan besok paginya, dia akan mengadakan korban persembahan kepada Tuhan, dan melalui korban persembahan itu dia akan mohon ampun kepada Tuhan, oleh karena dia menganggap atau berpikir, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Sehingga dia juga berdoa untuk pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Jadi dia tidak saja hidup benar untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Itulah kehidupan dari Nehemia yang dapat kita melihat. Bagaimana kehidupannya sebagai orang yang benar. Lalu kita akan melihat bagaimana dia sebagai seorang yang mengetahui bahwa Tuhan mengetahui kehidupannya, dan dia tahu Tuhan itu Maha tahu, ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam beberapa ayat untuk mengetahui tentang kemahatauan Tuhan, kita akan melihat di dalam Yeremia pasal 5 bagian A. Di situ firman Tuhan melalui Nabi Yeremia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, di sini kita melihat dalam penyampaian firman Tuhan melalui Nabi Yeremia juga mengakui tentang kemahatauan Tuhan itu. Berawal atau dimulai dari awal kehidupan seseorang, dan khususnya yang dialami oleh Yeremia di sini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, kita lihat juga di dalam Mazmur, Raja Daud menyaksikan tentang kemahatauan Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang pertama, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Raja Daud mulai mengatakan tentang
kemahatauan Tuhan. Ya. Di saat Daud katakan, aku berdiri, aku duduk, engkau tahu. Bahkan engkau mengenal pikiranku dari jauh. Jadi pengenalan Tuhan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga sampai kepada pemikiran. Bahkan dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di situ dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi kita melihat di sini tentang baik Yeremia dan juga Daud dalam menyaksikan tentang kemahatauan Tuhan. Untuk menyatakan tentang kemahatauan Tuhan itu sebelum manusia atau seseorang manusia itu ada, sebagaimana pengalaman dari Yeremia dan Raja Daud ini. Jadi di sini kita melihat bahwa pernyataan itu juga, pengetahuan itu juga, pemahaman itu juga yang memungkinkan Ayub berkata di sini, di dalam ayat yang kita baca tadi, karena ia tahu jalan hidupku. Kata ini merupakan satu pernyataan yang kuat tentang dia memahami betul tentang kemahatauan Tuhan terhadap hidupnya. Sehingga kalau kita memperhatikan pemahaman ini, maka di saat kita mulai mengerti bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan yang kita percaya itu maha tahu, maka kita yang menjadi pengikut dia, percaya kepadanya, kita tidak akan hidup jauh dari Tuhan. Kita tidak akan lari dari Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengetahui hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Saat ini saudara berada di mana? Tuhan tahu. Saudara ada di tempat yang benar, takut akan Tuhan. Tuhan tahu. Saat ini saudara berada di tempat di mana di lingkungan orang berdosa, Tuhan juga tahu. Ya. Nah, inilah pengertian pertama tentang mengetahui kemahatauan Tuhan. Yang kedua, yang kita akan lihat ialah kehidupan orang benar pun tidak terlepas dari ujian atau tantangan. Kehidupan orang benar pun tidak terlepas daripada ujian dan tantangan. Nah, kita sudah melihat tadi tentang kehidupan Ayub. Dia orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat awal dari kitab Ayub ini, kita melihat pertama ialah Tuhan mengambil semua yang dia miliki. Ya. Dan tentu kalau kita memperhatikan itu adalah dalam persetujuan Tuhan. Ya. Semua harta yang dia miliki, lembu, sapi, unta, semuanya habis. Ya. Kemudian dikatakan lagi, bahkan anak-anaknya pun semuanya mengalami musibah, mati. Itu ujian tantangan yang begitu hebat dia alami. Bahkan tidak berakhir di situ. Bukan hanya semua yang dia miliki yang diambil, tetapi yang kedua ialah tubuhnya sendiri mengalami penyakit yang parah. Saya boleh memakai istilah dia taruhan nyawa. Ya, taruhan nyawa. Namun apa yang terjadi? Kita lihat pada waktu Tuhan mengambil semua harta yang ada padanya, dia mengungkapkan satu kalimat yang begitu kuat. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-21 dikatakan, Ayub 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tadi kita melihat bagaimana tantangan pertama dialami adalah semua harta yang dia miliki diambil, habis.
Dan dia menyampaikan satu pernyataan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali. Ini memberikan satu pernyataan bahwa dia datang tidak membawa apa-apa. Dan waktu akan kembali, dia akan meninggalkan semuanya. Ya. Jadi, dia tidak terikat dengan harta yang dia miliki. Tapi dia terikat dengan Tuhan yang merupakan pemberi dari harta itu. Itu pemahaman yang kita lihat dari kehidupan Ayub di sini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Ini sikap, prinsip rohani, sikap rohani yang harus kita miliki. Ya. Saudara, di saat Tuhan mempercayakan sesuatu, entah itu harta atau sesuatu yang kita merasa berharga. Nah, apakah di saat itu kita berpikir bahwa ini adalah milik Tuhan? Tuhan yang beri. Ataukah karena usaha saya maka saya peroleh? Sikap kita akan menentukan cara pandang kita, cara kita terhadap apa yang kita miliki. Dan bagi Ayub, dia jelas dikatakan di sini, dia dengan telanjang dia datang, kemudian dengan telanjang juga dia akan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan dalam kalimat selanjutnya, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat hal yang kurang patut. Ya. Dalam tantangan yang begitu hebat dia alami sebagai orang percaya, dia tidak menuduh Tuhan bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang curang. Ya tentu ini bagi orang duniawi yang belum bertobat, dia akan mengatakan, wah Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan mengambil semuanya? Tuhan tidak adil. Tetapi justru perkataan Ayub di sini, dia katakan bahwa dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat hal yang kurang patut. Artinya apa? Dia tetap memikirkan hal positif tentang Allah. Walaupun situasi yang dia hadapi adalah situasi yang sangat menyakitkan. Ya. Tadi saya sebutkan, itulah ujian pertama tentang semua yang dia miliki. Tapi ujian yang kedua, ujian taruhan nyawa. Saya sudah sampaikan tadi. Ujian dari Tuhan adalah sesuatu yang wajar bagi orang percaya. Jadi kalau kita memperhatikan sebagaimana yang Ayub alami, ujian pertama adalah semua harta yang dia miliki diambil. Yang kedua adalah tubuhnya sendiri mengalami penyakit yang begitu parah, yang sampai dikatakan teman-temannya pun tidak mengenalnya lagi. Tetapi bagi orang percaya, semua ujian tantangan sehebat apapun, kita harus menerima sebagai ujian yang wajar. Karena itulah yang Tuhan lakukan. Tentu nanti kita akan melihat ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tapi lepas daripada itu kita akan melihat tentang bahwa tantangan, pencobaan apapun, kita harus menerima sebagai sesuatu yang wajar dari Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kita akan melihat kalau ujian itu adalah ujian yang wajar. Maka dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6, di situ dikatakan demikian. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kita melihat di dalam Ibrani ini, bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi tentang hal yang wajar. Kalau sebagai anak, sebagai orang dikasihi, secara wajar memang diajar, dididik, dinasihati. Supaya anak atau orang dikasihi itu, dia tetap hidup dalam garis kehendak Tuhan. Maka kita melihat di sini, orang percaya,
kehidupan kita sebagai orang beriman, orang percaya. Kalau kita menghadapi satu tantangan, itu sesuatu yang wajar. Jangan kita menganggap itu sesuatu yang tidak patut harus kita terima. Karena kita sudah dalam Tuhan, kita pasti dilindungi, dijaga. Benar, Tuhan jaga lindungi kita. Tapi Tuhan izinkan juga kita merasakan pergumulan, penderitaan. Supaya di dalam setiap pergumulan kesulitan itu, untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar menyatakan iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana pernyataan Ayub ini. Ya. Bahwa di dalam penderitaan itu, di dalam pergumulan yang berat itu, disitulah dia mampu menyatakan pernyataan imannya kepada Tuhan. Karena dia harus meyakini bahwa sebagai anak, sebagai orang yang dikasihi, maka Tuhan mengajar, mendidik. Yang ketiga yang akan kita renungkan ialah bahwa tujuan Tuhan adalah pemurnian. Ini hal penting. Mengapa Tuhan izinkan pergumulan, persoalan, tantangan kita hadapi? Tujuan Tuhan adalah pemurnian. Kita lihat di dalam kalimat terakhir daripada pembacaan yang kita baca tadi. Dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Ya, kalau kita baca kembali ayat selengkapnya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan inilah menjadi tujuan Tuhan. Bahwa tujuan daripada ujian Tuhan, Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Ini merupakan juga satu pernyataan. Aku akan timbul seperti emas. Saudara, segala sesuatu yang Allah lakukan dan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah dalam tujuannya. Ya. Segala sesuatu yang Allah lakukan dan izinkan dalam hidup kita, sebagaimana yang terjadi dengan Ayub, tentu ada dalam tujuan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan ada seorang hamba Tuhan terkenal, Rick Warren, ya, dia menulis sebuah buku yang berjudul Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. Ya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Memang dalam buku ini menjadi bestseller gitu, begitu hebat, begitu terkenal dengan uraian-uraian yang sangat memberkati banyak orang. Dan di situ kita dapat memperhatikan bahwa dalam bagian-bagian buku itu salah satu dikatakan bahwa hidup kita diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia, itu untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Itu dalam tujuan Tuhan sendiri. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita? Kita perlu mengerti kalau hidup kita diciptakan untuk tujuan Tuhan. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita? Tujuan Tuhan untuk kita supaya kita menjadi berharga, supaya kita menjadi berguna, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Ayub memakai istilah tadi, emas, itu mempunyai arti menjadi berharga, menjadi berguna, bahkan menjadi berkenan. Jadi disinilah kita melihat tujuan daripada pencobaan itu, tantangan itu, sebagaimana yang telah dialami oleh Ayub. Itu membawa akibat atau akhir daripada maksud Tuhan, ialah supaya menjadi emas, menjadi berharga, menjadi berguna, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita, agar kita sampai kepada tujuan Tuhan, ialah sampai menjadi emas itu. Ya. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Dalam mengikut Tuhan kita akan mengalami banyak sekali pencobaan, tantangan. Tapi jangan lupa, itu semua Tuhan membentuk kita supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita, ialah menjadi emas. Dan ingat, bukan emas imitasi, ya. Bukan emas Jawa, ya. Emas imitasi. Tapi emas yang murni,
Emas yang murni. Nah, untuk memperoleh emas yang murni ini, saudara, ini prosesnya tidak mudah. Untuk memperoleh emas yang murni. Kita tahu emas itu kan ditambang atau diambil dari campuran logam-logam lain dalam batu-batuan tertentu, kemudian perlu diberikan satu peleburan dengan panas yang sangat tinggi supaya terjadi pemisahan antara emas dan juga logam-logam yang lain. Kemudian dibentuk begitu rupa sehingga akhirnya menjadi emas yang murni. Jadi untuk memperoleh emas yang murni bukan dengan cara yang mudah. Harus melalui proses yang sangat tegas, sangat kuat. Ialah melalui api dengan panas yang tinggi. Sehingga kalau kita memperhatikan untuk menjadi emas, itu harus melalui ujian tantangan. Kita semua yang pernah membaca kitab Ayub, di saat kita membaca bagian-bagian awal, pasti kita semua begitu terperangah, terkejut dengan begitu hebatnya penderitaan dialami. Tapi Ayub katakan, supaya aku muncul seperti emas. Ya. Dalam kehidupan kita, begitu banyak persoalan kita hadapi, tantangan kita hadapi. Mari kita belajar. Apapun kesulitan itu, harus membawa kita supaya kita tampil seperti emas. Ya, tampil seperti emas. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Rasul Petrus dalam firman Tuhan menasihati kepada jemaat Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai pencobaan. Dia katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang begitu banyak pencobaan dihadapi oleh gereja mula-mula, umat Tuhan pada gereja awal. Sehingga tentu Paulus memberikan nasihat ini, kamu berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi justru satu segi dia katakan, bergembiralah. Ini kata bergembira dengan berduka cita, dua kata yang sebetulnya bertolak belakang. Ya. Tapi mengapa Petrus katakan bergembira karena kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena apa? Rasul Paulus dalam terang firman Tuhan melihat tujuan daripada pencobaan dan ujian itu. Jadi kalau melihat tujuan daripada tantangan dan pencobaan itu, maka penderitaan itu bukan menjadi sesuatu yang mendukakan hati, tapi justru penderitaan tantangan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, yang menyukakan hati. Karena Tuhan izinkan untuk masuk dalam proses itu, supaya menjadi emas. Maka dikatakan dalam kalimat-kalimat selanjutnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sini kita melihat bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana nasihat firman Tuhan ini, supaya untuk memperoleh, menemukan iman yang murni, ketaatan yang murni, kesetiaan yang murni, menjadi orang percaya yang disebutkan sebagai emas itu di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, maka dalam bagian firman Tuhan ini, kita kembali dibawa untuk merenungkan tentang bagaimana Tuhan tahu jalan hidup kita. Hari esok kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Harus memahami ini, sehingga di dalam tantangan-tantangan ke depan ini, tentu akan ada lebih banyak kita hadapi. Tapi firman Tuhan sudah menasihati bahwa kita harus menjadi orang yang bergembira, bersuka cita di dalam setiap penderitaan yang kita alami, karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rick Warren, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk tujuan Tuhan. Apapun tantangan yang Tuhan izinkan kita alami untuk tujuan Tuhan.
Dan tujuan Tuhan di sini adalah supaya kita menjadi seperti emas yang murni. Kesimpulan daripada firman Tuhan ini, Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Ini satu kalimat yang harus kita pahami. Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Tujuan Tuhan adalah agar hidup kita menjadi emas yang murni. Itulah sebabnya Ia memurnikan kita dengan berbagai kesulitan dan tantangan supaya kita menjadi emas yang murni, berharga dan bernilai serta berguna bagi Tuhan sendiri. Nilai emas kita harus ditunjukkan dalam sikap hidup kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Ayub pasal 23 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Inilah sikap hidup yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, yang digambarkan seperti emas itu. Dikatakan kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya tetap mengikut Tuhan. Dia berjalan menuju jalan Via Dolorosa ke salib. Orang mengikut Tuhan, Yesus juga katakan, kamu akan memikul salib mengikut aku. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya. Mengikuti Yesus. Dan tidak menyimpang. Ya. Jadi mengikut Tuhan, jangan menyimpang. Tetap pada jalannya. Lalu perintah Tuhan atau perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Artinya apa? Kita tidak melanggar firman Tuhan, tetap taat, setia, percaya, taat, tunduk kepadanya, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Hati kita selalu tersimpan firman Tuhan, dipenuhi firman Tuhan. Sehingga yang nanti keluar dari hidup kita, dari mulut kita adalah ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan firman Tuhan yang memberkati orang lain. Oleh karena apa? Sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, inilah orang-orang yang timbul seperti emas. Doa setiap saudara. Untuk tantangan persoalan, kita tidak akan lari, kita akan tetap hadapi. Tapi ingat, tujuannya supaya kita menjadi emas yang murni. Kiranya dalam tantangan situasi saat ini, dunia saat ini yang semakin bergelora dengan berbagai tantangan, saudara dan saya sebagai orang percaya, iman kita sebagai orang Kristen untuk makin dimurnikan dalam ketaatan, kesetiaan kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat sadar bahwa tantangan pasti selalu datang. Hanya kami tidak tahu kapan dan bentuk tantangan itu bagaimana. Namun satu hal yang kami tahu dan kami pelajari, itulah bahwa Tuhan memberi kami kekuatan untuk menghadapi. Sebagaimana pengalaman Ayub. Begitu hebatnya tantangan, tapi Tuhan berikan dia kekuatan rohani yang luar biasa. Sehingga dia memberikan satu pernyataan. Sekiranya Tuhan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, sekiranya Ia menguji aku, atau seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah pernyataan iman yang penuh keyakinan, penuh kekuatan rohani, yang membuat dia tetap tegar pada waktu dia diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Dan kami rindu supaya kami pun mengalami kekuatan rohani seperti itu. Supaya iman yang kami jalani ini, kami tidak digoyahkan dengan banyaknya tantangan, tapi justru
membuat kami semakin teguh, semakin kokoh dalam mengikut Tuhan. Sehingga kami digambarkan di sini seperti emas yang murni itu untuk bertahan. Dan emas yang murni itu kami menjadi berharga di mata Tuhan. Dan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau Engkau dapati dalam diri kami, seringkali kami lemah dalam menghadapi tantangan. Seringkali kami menjadi suam karena banyaknya tantangan. Atau seringkali kami ingin mundur karena begitu banyaknya tantangan. Bawa kami untuk belajar dari Ayub. Bawa kami belajar untuk Yeremia. Belajar untuk Raja Daud. Belajar dari firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Supaya kami tetap tegar karena Tuhan mempunyai tujuan yang sangat tinggi untuk kehidupan kami masing-masing. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama menyampaikan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sehati, kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Itulah sebabnya mari kita sehati, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kami. Apapun pergumulan persoalan, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan mempunyai tujuan yang indah untuk kami, supaya kami dijadikan seperti emas yang berharga, bernilai, dan juga berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar didik kami dengan bagian Alkitab ini, supaya kami senantiasa merelahkan diri kami di saat Tuhan izinkan kami diperhadapkan berbagai-bagai kesulitan. Bapa, kami berdoa saat ini untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu Ibu Heidi yang ada di Kyrgyzstan. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan di sana. Tangan anugerah Tuhan boleh melimpah dan menganugerahkan segala yang baik bagi hamba-Mu. Dalam memasuki musim dingin, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga sementara COVID yang sedang semakin berkembang di negara ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong, supaya hamba-Mu dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Pelayanan yang dilakukan Tuhan berkati, kebutuhan pelayanan hamba-Mu, Tuhan selalu mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Provinsi Lampung Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan berkati wilayah ini. Satu wilayah di Sumatera bagian selatan. Kami doakan untuk pemerintah daerah, supaya Tuhan memberkati. Kami doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah Lampung ini. Tuhan berkati, baik di wilayah sinode, tingkat sinode, ataupun jemaat-jemaat lokal, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, dalam profesi mereka sebagai hamba Tuhan, ataupun mereka masuk dalam tent makers sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan praktis, misi yang dilakukan di beberapa wilayah di Lampung. Kami doakan supaya Tuhan berkat, sehingga akibat atau dampak daripada pelayanan ini lebih banyak orang di wilayah ini untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk
rakyat yang ada di seluruh rakyat yang ada di wilayah Lampung, supaya Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus juga untuk bangsa negara kami dalam menghadapi berbagai persoalan saat ini, khususnya untuk pandemi yang masih terus ada, jumlah yang terpapar semakin banyak. Kami berdoa supaya Tuhan tolong pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, pertolongan, kemampuan untuk dapat mengatasi berbagai masalah ini. Dan secara khusus untuk tenaga medis, dokter, suster, perawat, mereka berada di garis depan untuk menangani berbagai pasien atau berbagai masalah yang dihadapi oleh pasien. Kami doakan supaya Tuhan tolong mereka, berkati, jaga, lindungi mereka. Lebih daripada itu kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga ada obat yang dapat ditemukan, baik untuk mungkin vaksin-vaksin ataupun bentuk obat lain, sehingga dapat menolong sehingga penyakit ini pada waktunya bisa segera berlalu. Dan juga Tuhan berikan kedisiplinan bagi rakyat, sehingga mereka juga mengikuti dengan taat, mengikuti protokol kesehatan, sehingga dengan demikian penyakit-penyakit ini tidak dapat berkembang, tetapi justru bisa dapat diputuskan rantai penyebarannya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami doakan mereka yang berdoa siang malam untuk menggumuli akan situasi bangsa kami, untuk keamanan, supaya Tuhan juga tolong. Bahkan akibat daripada COVID ini dengan berdampak kepada ekonomi, kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga rakyat atau masyarakat yang mengalami dampak daripada krisis ini, baik untuk ekonomi yang berkurang ataupun juga untuk ketiadaan lapangan pekerjaan, bahkan mereka yang di PHK, begitu banyak masalah yang terjadi. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Dan tidak hanya bangsa kami, tapi negara-negara lain, termasuk juga kami yang ada di Hong Kong ini, untuk pemerintah Hong Kong yang juga berusaha untuk bagaimana supaya penyakit di sini segera lenyap dari wilayah ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong dalam usaha-usaha yang dilakukan. Juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, gereja-gereja lokal ataupun gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga semua kami boleh bergandengan tangan untuk dapat melayani dengan baik. Jemaat yang sudah mulai beribadah dengan pemerintah memberikan kelonggaran untuk ibadah mulai berlangsung 3 minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga situasi ini masih terus berlanjut, sehingga jemaat semakin diberi kebebasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Program-program pelayanan untuk menjangkau baik orang-orang lokal ataupun juga para pekerja asing yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan tolong supaya di antara mereka melalui situasi yang sulit saat ini, tantangan-tantangan yang ada saat ini membuat orang mencari Tuhan, membuat orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami pada bulan ini, juga kerjasama dengan gereja-gereja yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Kami doakan supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami juga doakan untuk pelayanan di Hong Kong, di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati jemaat yang ada di sana yang sudah begitu lama kami tidak sempat berkunjung ke sana. Tapi Tuhan sendiri yang mempersatukan hati mereka, mempersekutukan mereka. Sehingga walaupun kami sebagai hamba Tuhan tidak bersama-sama di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan sendiri dengan Roh-Mu yang kudus mempersatukan hati mereka untuk mereka selalu bersekutu sama-sama dalam ibadah walaupun hanya melalui YouTube. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena majikan masih belum mengizinkan untuk mereka libur, ataupun mereka yang hadir supaya Tuhan juga jaga, lindungi, pelihara mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bagi jemaat yang sakit, kami mohon Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, baik Pak Sukhon, Ibu Susiani, dan Pak Tionggi yang baru juga keluar dari rumah sakit, juga beberapa hamba-Mu yang sakit. Kami mohon Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka, jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk kedamaian dunia saat ini, untuk kedamaian Israel, kedamaian Yerusalem. Kami doakan Tuhan berkati. Juga negara-negara di dalam pertikaian, ancaman perang satu dengan yang lain, baik yang ada di Timur Tengah, yang ada di Eropa Timur, ataupun yang ada di Asia Timur. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan kedamaian bagi mereka. Negara-negara yang begitu terpapar COVID-19 ini dengan jumlah yang begitu spektakuler,
untuk Amerika kami doakan, untuk Brasil, untuk India, untuk Eropa kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk pemilihan presiden Amerika yang masih terus dalam situasi yang tidak mudah. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami tahu siapapun yang Tuhan pilih itu semua juga ada dalam kehendak Tuhan. Walaupun mungkin situasinya tidak seperti yang diinginkan, tapi kami akan melihat Tuhan yang akan berdaulat, Tuhan yang akan bekerja untuk melalui pejabat-pejabat yang Tuhan pilih, sehingga untuk membuat sesuatu untuk kedamaian dunia dan kedamaian bangsa-bangsa. Kami berdoa supaya Tuhan berkatikan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar itu menjadikan pedoman bagi kita untuk kita menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan iringi sebuah lagu dan sekaligus kita akan tutup ibadah kita hari ini, supaya kita tetap dalam hadirat Tuhan dimanapun berada. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari masing-masing kita pulang dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai dan sejahtera, sukacita sorgawi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.